بالحائرين ضياء. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril sampai pada halaman 22. Faslun i'lam anna syahadataini tadammatanata jami'al aqaidil lati yalzamul mukallafa ma'rifatuha. Faslun fasal i'lam ketahuilah anna syahadataini sesungguhnya syahadat dua, yaitu asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah disebut syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah disebut syahadat rasul. Tadi syahadat dua. Syahadat dua itu tadammanata jami'al aqaidi, mengandung, mencakup seluruh akidah, seluruh keyakinan, seluruh aqaid allati yaljamu al-mukallafa, yang wajib bagi seorang mukallaf. Nah, mula karo sampeyan namanya sudah mukallaf. Kalau orang yang baru masuk Islam namanya mu'allaf. Mu'allafatu qulubuhum, orang yang tertutup hatinya, masih tertutup untuk menerima agama karena pemahaman agamanya baru nembe. Kalau mula karo sampeyan mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang tertaklif. Orang yang tertaklif itu maksudnya sudah terkena hukum syariat. Maksudnya bakat gawe bagus oleh ganjaran kodewek, bakat gawe besak oleh dosa kodewek. Arane mukallaf. Bocah cilik sing durung balik durung mukallaf, sebab dia belum dikenai beban syariat, beban hukum agama. Ada bocah cilik umur 3 tahun kencing di pangkuan ibunya, enggak dosa karena dia belum mukallaf, belum dikenai hukuman. Anak bocah wadon cilik misalnya baru umur 5 tahun, misalnya dorong-dorong kepala ibunya digini-gini, enggak berdosa karena dia belum mukallaf. Jadi mukallaf itu batasnya balik. Kalau laki-laki umur 15 tahun atau pernah mimpi basah atau pernah keluar air mani. Kalau perempuan minimal 9 tahun atau pernah haid, itu namanya mukallaf. Jadi bakal bocah cilik gawe perbuatan kamdesak belum dikenai dosa. Tapi kalau bapak-bapak kencing sekarang di pangkuan ibunya itu dosa besar. Apalagi mengencing, Pak. Ngomong saja dosa gitu. Apalagi mengencing. Karena sudah mukallaf. Kalau anak kecil belum mukallaf. Nah, sayangnya Allah sama kita loh, Pak. Jika anak-anak bocah cilik je puasa Ramadan atau Senin Kemis atau misi Rajab dengan puasa dan sedekah, itu yang dapat pahala orang tuanya, Pak. Karena dia belum mukallaf. Lamun anak bocah cilik gawe dosa,
orang tuanya beli duit dosa, anaknya nggak dapat dosa. Tapi bakal bocah cilik gawe bagus Pak, milu sholat, milu sholawatan, milu doa, itu dapat pahala orang tuanya. Ini kasih sayangnya Allah Pak. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Allati yalzamu mukallafa ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf, kita semua. Tentang apa aqaid itu? Fi haqqillahi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, wa rusulihi, dan utusannya Allah. Nah, aqaid itu wahia khamsuna aqidatan, ada 50 aqidah. Ini versi akidahnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya, aqaidnya ada 50 aqidah. Kalau teman sebelah ada 3. Satu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Singarang pertama 3 tauhid ini namanya Imam Ibnu Taimiyah, ditulis dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah. Bakal kang 50, kang pertama kali nulis ulama salaf, namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau Imam Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf, sebab lahirnya tahun 600-an. Tapi kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu 200 ke sana. Masih ratusan, 100-an, lebih sedikit aja. Nah, kata beliau, yang 50 itu ihda wa arba'una fi haqqihi ta'ala. Yang 40 aqidah itu di dalam hak atau hak wajibnya Allah, sifat wajibnya Allah. Dari 50 nih, 41 terkait dengan sifat-sifatnya Allah. Yang 41 itu isruna 20, minha dari arba'una, ihda wa arba'un, 41. Wajibatun disebut sifat wajib. Sifat wajib itu la yutasawwaru fil aqli adamuha. La yutasawwaru, yang tidak bisa tergambarkan, fil aqli, di dalam akal, adamuha, tidak adanya. Balik mana Bapak? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 50. 50 ini yang 41 berkait dengan sifatnya Allah. Dari 41 ini ada 20 sifat, namanya sifat wajib. Sifat wajibnya Allah. Ika apa? Allah wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Maka orang desa itu aqaid 50 apal semua loh.
Hafal semua itu. Orang di orang kampung itu orang 4 tahun udah hafal, karena ini selalu dipuji-pujiankan biasanya. Satu di madrasah diniyah, yang kedua bulan Ramadan menjelang sholat isya dan tarawih sudah ganti. Innal habibal mustafa durafati wa tuwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil'inan. Sekarang begitu pujiannya. Innal habibal mustafa dzurrafatin wa duwafa. Sesungguhnya kekasih kita Kanjeng Nabi al-Mustafa dzurrafatin, orang yang memiliki kelembutan hati, kelembutan akhlak, wa duwafa, dan memiliki kesempurnaan. Wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Menyebut namanya membuat hati sembuh bagi orang yang sedang sakit. Kalau orang kangen rindu itu kan ketemu orang yang sedang dikangen sakit, dirindukan, sakitnya ada warasnya, Bu. Kalau dulu wujud tidak bakal. Itu bukan nyanyian, Pak. Bu, itu bukan nyanyian, itu adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ulama-ulama kita, kiai-kiai kita untuk memasrakatan itu caranya dinasidkan. Ini kayaknya ditembangkan. Bahkan dinasidkan itu nyangkol loh. Nyangkol walaupun tidak dihafal tiap saat, kalau butuhkan normal dewek loh, Pak. Apakah yang namanya ikhfa itu tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf 15 shod dan sebagainya. Nongol, Bu. Wa akhfiyanna 'inda baqil ahrufi jumlatuha 15 fa'rifi siddasana kam jada syakhsun qad samadun tayyiban zid fituqan zaliman. Itu 40 tahun yang lalu. Kalau butuh nongol dewek, sebab dinyanyikan. Kalau nyanyi itu hebatnya gitu loh, Pak. Maka kiai-kiai zaman dahulu tuh ilmu dinadomkan semua. Ilmu itu dinadomkan, Imriti dinadomkan, Alfiyah dinadomkan, Aqidatul Awam dinadomkan, Nadoma Naudom maksud dinadomkan, Alala dinadomkan semua. Jadi bocah ngeletek AB jangan banget sih. Santri zaman pengen beda karo santri zaman sekian. Sebab santri zaman pengen mah pada pinter liwat, bakal sekian santri yang pada pinter mangan hamburger. Jadi beda hasilnya. Pengen mah santri liwat dewek, ngomba dewek, liwat dewek, mangan intip. Zaman sekarang lah semuanya pakai laundry, pakai magic jet, pakai GrabFood. Akhirnya kurang begitu tahan bantingan mentalnya, sebab tidak dididik mandiri. Beda ya pesantren pengen kalau pesantren kiai. Tuli kiai beda, Pak. Zaman pengen kiai ku, Pak. Berarti kiai dicolong santri ku wis biasa, Pak. Mau ke anak berkat digawa melayu santri. Oh ya wis. Monggo ndok. Oh ya wis. Tuli dongakaken muga-muga saleh. Niat beda. Kula dititipaken ning bapak kula, Pak. Masih ingat kula omongan di bapak kula kuning kiai kula Kiai Abdul Aziz. Kiai niki titip anak sobirin arane jaluk didadekaken wong soleh, wong pinter, apa jare kiai bakal nakal ya dicewer. Bakal Pak Kiai wonten pegawean ya mangga anaknya kula dikongkon. Moko wonten kula sih. Zaman sekian anak sampeyan ning pondok dikongkon kiai. Lah anak saya dianggap pembantu. Anak saya tuh kesini mau ngaji, di sini dianggap pembantu. Aja mungkin Pak, serahkan 100% kepada Kiai. Saya jenguk anak saya di pesantren, jenguk anak saya di pesantren. Bagi minjok-minjok tanah Kiai, engkau balik ya Pak? Tas duhur Bapak tas mangan ning sawah tuh dibalik. Sing jam pira? Sing esuk. Wih, keren kata saya. Mantap. Bulan depannya saya tembak lagi, Bu.
lagi dorong gerobak, buang sampah Pak segerobak. Buang sampah pesantren segerobak dorong buang loro dengan anak saya yang jadi kuda-kudanya. Mantap, keren, sip, bagus. Kok bagus ya? Dengan cara begini Kiai ridho. Jika Kiai ridho, ilmunya masuk sendiri nanti otaknya kamu. Kalau Kiai ngomong lari yang cepat, aja melayu. Akidah 41 terkait dengan sifatnya Allah. Dari 41 itu ada 20 sifat yang disebut dengan sifat maksudnya wajibnya Gusti Allah yang mana? Yang tadi tuh Pak. Wujud kita maqamu khalafatul hawadisi yamu binafsi wahdaniyat qudrat iradah ilmu hayat dan seterusnya. Itu yang 20 disebut sifat wajibnya Allah. Bapak-bapak ngajinya yang sabar ya. Kita mesti ngene bae, beli mangkat-mangkat. Wah, beli kata aja kira kata. Ya pokoknya kata belum tahun jadi apa-apa. Tak dong ngakaken melu kata kabeh. Berarti umure dawa kabeh. Sifat wajib itu apa? La yutasawwaru fil aqli adamuha. Sifat yang tidak tergambarkan oleh logika, yang tidak masuk akal atas tidak adanya. Angel ya Pak. Satu sifat yang melekat di dalam diri Allah yang tidak logis jika sifat itu tidak ada di dalam diri Allah. Apa ya Pak? Ngomong apa ini Pak? Yang mustahil tidak adanya, tidak mungkin tidak adanya. Misalnya wujud itu ada, Allah itu wujud itu ada, Allah itu tidak mungkin tidak adanya. Berarti wajib ada. Maka adanya Allah adalah satu kewajiban. Tidak masuk akal jika Allah itu tidak ada. Tidak masuk akal jika langit bumi tidak ada yang menciptakan, dan tidak masuk akal jika yang menciptakannya tidak ada. Maka Allah wajib ada. Tidak logis jika Allah tidak ada. Bahasa Arabnya la yutasawwaru fil aqli adamuha. Yang tidak logis tidak adanya. Yang 20 wa isruna yang 20 mustahilatun sifat mustahil, irrasional, tidak masuk akal. Apa mustahil itu? La yutasawwaru fil aqli wujuduha. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal atas adanya. Sesuatu yang tidak logis atas keadaan sesuatu itu, adanya sesuatu itu. Misalnya gini, Allah wajib ada, maka Allah itu mustahil tidak ada. Maka tidak masuk akal jika Allah itu tidak ada. Sebab jika Allah tidak ada, langit bumi tidak ada lagi. Maka tidak adanya Allah itu mustahil. Maka sifat Adam itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Balik maning, sifat wajibnya Allah itu sesuatu yang harus menurut akal manusia atas adanya sifat Allah itu di dalam diri Allah. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak masuk akal atas adanya sifat itu di dalam diri Allah. Itu namanya mustahil. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Jadi kira 40
wa wahidatun dan satu sifat, jaizatun sifat jaiz, yang jaiz ini yutasawwaru wujuduha wa adamuha, masuk akal, diterima oleh akal atas adanya dan tidak adanya. Itu ada di dalam sifat Allah. Allah itu punya sifat, bisa adanya iya boleh dan tidak adanya tidak boleh. Yang ini disebut sifat jaiz. Balik maning, Gusti Allah punya sifat wajib 2, punya sifat mustahil 2. Yang 20 mustahil ini lawannya yang wajib 20. Kemudian Allah punya sifat jaiz 1. Sifat jaiz ini Allah boleh melakukannya dan boleh tidak melakukannya. Ini namanya sifat jaiz. Kita teruskan ini. Wasifatul wajibatu, sifat yang wajib berarti yang 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu dan seterusnya. Tanqasimu terbagi ila arba'ati aqsamin terhadap 4 bagian. Nafsiyatun siji sifat nafsiyah, salbiyatun loro sifat salbiyah, ma'anin telu sifat ma'ani, wa ma'nawiyah lan 4 sifat ma'nawiyah. Beli yang geling-gelingan ya, Bu. Tapi yang lagi bahas mungkin gini, Pak. Dibaca cepat bayar, Pak. Dibaca cepat bayar. Iya, balik. Akidah itu ada 50. 41 ada pada diri Allah. Yang 41 ini 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahilnya Allah, yang 1 sifat jaiz. Yang 20 sifat wajibnya Allah itu dibagi menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawi, dan sifat maknawiyah. Orang hafal juga nggak apa-apa. Sing penting pernah ngaji. Gitu dong. Orang hafal gak apa-apa. Sing penting pernah ngaji. Panafsiyatu maka sifat nafsiyah wahidatun siji, wahya utawi sifat nafsiyah iku al wujudu wujud, ai kaunullahi ta'ala, tegese adanya Allah Ta'ala iku mawjudan, wujud ada. Sifat nafsiyah itu cuma 1, yaitu wujud, qidam, baqa. Terus yang 1 wujud itu disebut sifat nafsiyah itu diri, Pak, diri. Wa dalilu dalilnya ala wujudihi atas wujudnya Allah, wujudu hadhil kainat, yaitu wujudnya alam semesta ini, minal ardi was samawat, dari bumi dan langit, wa ma bainahuma dan yang ada di antara keduanya, min ajaibil makhluqat, dari keajaiban seluruh makhluk, wa bada'il masnu'at, dan seluruh kebagusan keindahan yang diciptakan. And then oleh karena itu la budda wajib dihadi sonaati, bagi penciptaan ini al ajibati, yang ajib, yang luar biasa, yang indah, yang mengagumkan, min soniin, dari orang, dari zat yang menciptakannya. Nih, Bapak Ibu, Gusti Allah itu wujud itu ada. Mana dalil rasionalnya, pakai rasionya bahwa Allah ada itu mana? Dijawab oleh ilmu kalam ini, oleh ilmu tauhid ini, bukti adanya Allah itu yaitu bukti adanya langit dan bumi dan seluruh keanehan dan keindahan keajaiban yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian kita berkata, angger baik beli bisa nerima otaknya. Masa ya adanya langit bumi dan seisinya kemudian membuktikan adanya Allah? Logikanya bagaimana?
Bapak-bapak dijawab di bawah, idla budda li hadhihi sona'ati al-ajibati minas soni. Tidak mungkin adanya sesuatu itu tanpa ada sebab yang mengadakan sesuatu itu. Maksud pula makatan gitu ya. Ini banyu putih kok. Mungkin tidak banyu atau air putih itu ada sendirinya di sini, Pak. Tidak mungkin, Pak. Tidak masuk akal. Ujub-ujub je ana banyu, ana gelas, ana piring nih kene. Tidak mungkin, Pak. Tidak masuk akal. Kalau di sini ada piring, ada gelas, ada air, pasti ada yang membuatnya dan yang mengantarkannya, pasti. Oke? Mungkin enggak ada langit dan bumi tiba-tiba jergedeg langit dan bumi itu ada. Tidak mungkin. Berarti kalau ada langit dan bumi pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya itulah yang memaujudkan, yang mengadakan. Yang memaujudkan itulah yang disebut wujud. Yang wujud itulah yang disebut Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.